Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau diskusi kami tentang Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero. Pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1 Juli, 2 Sendang, 3 Tommy, 4 Diva, 5 Sopater, 6 Rian, 7 Rivaldi, 8 Syarif Ali, 9 Adnan, 10 Bayu, 11 Rio, 12 Rasid, 13 Indian. ROG Crosshair 8 Dark Hero. ROG Crosshair 8 Dark Hero adalah board Asus X570 pertama yang menerapkan desain pendingin pasif sepenuhnya dengan heatsink yang cukup luas yang membentang dari area chipset hingga ruang di antara slot PCLE. Serta ROG Crosshair 8 Dark Hero merupakan versi refresh dari ROG Crosshair 8 Hero. Hampir semua motherboard X570 dari berbagai merek biasanya memiliki pendingin aktif atau terdapat sebuah kipas kecil di bagian chipsetnya. Namun Mobo Dark Hero ini hanya menggunakan heatsink saja tanpa ada pendingin yang aktif, sehingga Mobo ini bisa lebih silent lagi karena terdapat kipas yang berputar. Next. Soket prosesor. Slot atau soket prosesor adalah tempat untuk memasang prosesor. Pada MB Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini dapat dipasangi dengan AMD Radeon 5000 series atau 4000 G series atau 3000 series atau 3000 G series atau 2000 series atau 2000 G series. Untuk soket prosesor sendiri juga mendukung hingga 2 drive M.2 dan memiliki USB 3.2 guna memaksimalkan konektivitas dan kecepatan. Next. Soket RAM. Soket RAM adalah soket sang RAM. MB Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini memiliki 4 slot dengan tipe DDR4 dengan maksimum 126 GB, disinyalir dapat mencapai kecepatan 5100 MHz dalam kondisi overclock dengan menggunakan prosesor Radeon 5000 atau Radeon 4000 G series. Next. Slot PCLE. Slot PCLE berfungsi untuk perangkat VGA tambahan. Pada MB Asus ROG Crosshair 8 Dark Hero ini memiliki 4 slot PCL dengan memaksimalkan 3 tambahan VGA card dengan settingan 3Y Crossfire X atau maksimal 2 buah VGA untuk NVIDIA SLI. Untuk slot PCLE digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen ke motherboard seperti kartu grafis dan kartu suara. Next. Slot M.2. Slot M.2 memiliki 2 slot support untuk PCL 4.0 serta bisa juga untuk SSD SATA. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Rasid atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan dari materi yang dilanjutkan oleh Mas Rasid, yaitu baterai CMOS. Tapi sebelum itu mungkin saya jelasin apa itu overclocking dulu ya, karena akan sering disebut di presentasi ini. Overclocking adalah di mana kita memaksa komponen komputer untuk bekerja lebih cepat, meningkatkan kinerja dan mempercepat proses program. Bayaran biasanya membuat komponen itu menjadi lebih panas dan tidak jarang juga sampai overheat, yaitu kepanasan dan sampai juga mati sering-seringnya. Biasanya yang di overclock itu pada CPU itu atau GPU, tapi komponen lain pun juga bisa di overclock sih. Sekarang baterai
CMOS berfungsi untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi seperti tanggal, waktu, jenis perangkat, dan pengaturan lain. Juga bisa sebagai baterai berukuran rendah dan RAM yang berkapasitas kecil, yang meliputi pengaturan boot BIOS, dan untuk membackup data sementara apabila komputer mati tiba-tiba, yang biasanya berhubungan dengan overclock tadi ya, yang apabila kepanasan terus mati tiba-tiba gitu. Bisa dilanjutkan, monggo Mas Rio. Front panel fan header. Fan header berfungsi sebagai slot untuk menghubungkan fan atau kipas tambahan guna mendinginkan motherboard yang saat bekerja suhunya memanas. Di motherboard ini memiliki 8 slot total ya, yang tersebar di mana-mana seperti di gambar. Ada di atas, ada di samping kanan bawah, ada di bawah, ada di dekat prosesor, dan sebagainya. Monggo next. Saya maksud tadi front panel. Front panel pada motherboard adalah tempat pemasangan kabel antara casing motherboard. Biasanya terdiri dari power on off, terus ada reset yang biasanya ada 2 set panelnya, HDD LED dan power LED. Biasanya ini ada 8 ya front panel itu, dan kabelnya warna-warni biasanya. Terus dipasangkan ke sampingnya. Terus monggo di next. LED indikator di sini berfungsi sebagai penunjuk atau troubleshooting pada motherboard yang ditunjukkan dengan berbagai warna. Kalau kuning berarti ada masalah dengan RAM, kalau merah berarti ada masalah dengan CPU atau prosesornya, kalau putih VGA, kalau hijau berarti booting lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Go next. LN2 mode adalah jumper yang dihubungkan pendingin liquid nitrogen saat melakukan overclock pada motherboard. LN sendiri juga adalah singkatan dari liquid nitrogen. Jadi jika terlalu panas akan di-on-kan, otomatis ter-on-kan dari motherboard sendiri. Mobil yang menggunakan liquid nitrogen ini bisa dibilang cuma mobil high-end ya, karena nitrogen lumayan mahal produksinya, dan biasanya bumbu biasa pun juga tidak perlu sampai menggunakan nitrogen dalam penggunaannya. Dan sedangkan safe boot dan retrieve button berfungsi saat melakukan boot sequence dengan keadaan default, namun setting yang tertera di bus BIOS sebelumnya tidak akan diubah. Tombol ini juga berfungsi saat sedang melakukan overclock, seperti yang saya jelaskan. Monggo bisa di next. Pin power connector merupakan konektor yang dihubungkan ke power supply motherboard crosshair ini, dan memiliki 8 tambah 4 pin power tambahan di bagian atas MP. Ini biasanya yang kabelnya banyak itu ya, dan top-topannya juga besar-besar, ditancapkan di 2 tempat, di atas prosesor dan di samping slot RAM, seperti yang bisa dilihat di gambar. Monggo di next. Untuk materi selanjutnya ini bisa dijelaskan oleh Mas Andreas. Monggo Mas Andreas, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. RGB header motherboard Crosshair 7 Dark Hero ini memiliki 4 buah RGB header yang berfungsi sebagai pemasok daya untuk rangkaian lampu tambahan yang bisa disesuaikan oleh pengguna. Yuk lanjut Mas. Port USB berfungsi untuk menghubungkan ke mouse, keyboard, headphone, smartphone, kamera, dan periferal lainnya. Pada motherboard Crosshair 7 Dark Hero, pada bagian belakang terdapat total 12 USB port dengan 4 buah USB 3.0, 7 buah USB standar, serta 1 buah USB tipe C.
Port audio berfungsi menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Lanjut. Tombol start dan reset berfungsi sebagai tombol untuk memulai boot serta meresetnya, memiliki cara kerja yang sama seperti tombol start dan reset yang terdapat pada depan casing. Hanya saja tombol ini yang berada pada motherboard berguna saat digunakan pada overclocker yang mana biasanya jarang menggunakan casing. Lanjut Mas. USB tipe C dan A digunakan untuk keperluan internal input-output di motherboard. Ya, lanjut. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Adnan. Silakan Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah VRM atau Voltage Regular Module. Bagian ini berfungsi untuk mengatur ketegangan listrik yang akan digunakan oleh prosesor. Karena prosesor adalah komponen yang sangat penting pada komputer, maka otomatis bagian ini juga berperan sangat penting pada motherboard. Motherboard Crosshair 7 Dark Hero menggunakan 14 plus 2 power stage. Next. Selanjutnya adalah ASP 14051 Voltage Controller. ASP ini berfungsi untuk mengatur voltage atau tegangan listrik yang akan digunakan oleh prosesor. Next. Selanjutnya adalah op-amp, berguna untuk menunjukkan voltage yang akurat. Next. Selanjutnya adalah port SATA. Port SATA ini merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Dan untuk port SATA ini juga bisa digunakan untuk SSD yang masih menggunakan port SATA ya. Terus Heatsink atau pendingin adalah bagian logam yang didesain khusus yang memiliki fungsi untuk memperluas transfer panas pada sebuah prosesor atau chipset motherboard. Jadi ini berfungsi sebagai pendingin untuk mengurangi panas ya. Terus next. Sekian, itu tadi adalah presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.